Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study statistika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Ada yang nyebutnya ANOVA, ada yang ANAVA, ada yang satu jalan, ada yang dua jalan, sama saja. Kalau saya di sini menggunakan ANOVA satu jalur, Analysis of Variance. ANOVA satu jalur atau one way ANOVA adalah uji perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari dua kelompok sampel. Kalau untuk 1 sampai 2 kelompok kita biasanya menggunakan uji T. Analisis variansi satu jalur hanya terdiri dari satu faktor. Jadi kalau untuk satu jalur, satu faktor. Dengan levelnya bisa 2 atau lebih. Misalkan pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi. Prestasi belajar di sini adalah variabel terikatnya, sedangkan faktornya adalah model pembelajaran. Ini adalah faktornya, jumlahnya hanya satu dengan level pembelajaran inquiry, problem based learning, dan jigsaw. Prestasi belajar adalah variabel terikat atau variabel yang diukur. Contoh perhitungan manual. Efektivitas 3 model pembelajaran yaitu pemecahan masalah, discovery learning atau A2, dan inquiry A3. Jadi nanti di sini ada A1, A2, A3 terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Jadi prestasi belajar di sini sebagai variabel terikat. Faktornya adalah model pembelajaran dengan level pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Maka di sini karena ada satu faktor kita menggunakan ANOVA satu jalur dengan jumlah subjeknya adalah 10. Lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Kalau signifikansi 5% berarti kepercayaan hasil itu adalah 95%. Yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0-nya tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. H1-nya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Karena di sini tidak ada perbedaan, maka hipotesis statistiknya adalah sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kenapa kita menggunakan mu? Karena untuk perbedaan atau rata, kita mencari perbedaan rata, parameter statistiknya menggunakan mu. H1-nya karena ada perbedaan, ini tutil ya, berarti mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Taraf signifikansinya adalah 5%. Uji yang digunakan adalah uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Kaidah pengujian, jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Nanti kita juga melihat F tabel. Jadi ada T tabel, ada F tabel, ada R tabel. Jika F hitungnya kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Dalam statistik yang diuji itu adalah H0 atau hipotesis nolnya, yang bunyinya tidak ada perbedaan tadi. Nah, dalam menentukan F hitung, kita perlu membuat tabel penolong. Nah, di sini ada X1, X2, dan X3. X1 ini tadi kita masukkan untuk yang kita lihat tadi yang di atas. Nah, di sini untuk A1, A2, A3 di sini saya tuliskan, saya masukkan X1, X2, X3. Jadi ini datanya, data dari prestasi belajar. Untuk X1 kuadrat, maka yang sini tinggal kita kuadratkan. 90 kuadrat adalah 8.100. Misalkan ini 100 kuadrat adalah 10.000. X2 kuadrat juga seperti itu, X2 kita kuadratkan. 90 kuadrat adalah 8.100, sampai sini misalkan 70 kuadrat adalah 4.900. X3 juga seperti itu, 80 kuadrat adalah 6.400, 70 kuadrat adalah 4.900. Sigma XT ini kita jumlahkan semuanya, ini kita jumlahkan. Nah,
Sampai sini juga kita jumlahkan. Sigma XT atau X totalnya kita jumlahkan X1, summa X1 ditambah sigma X2 ditambah sigma X3 sama dengan 860 ditambah 740 ditambah 710, hasilnya adalah 2310. Sigma XT kuadrat berarti dari yang kuadrat tadi 74400 ditambah 55800 ditambah 51900 adalah 182100. Dari yang sini tadi, dari hasil kuadrat tadi. Nah, setelah itu kita menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu total, T, antar A dan dalam. Jadi kalau JKT berarti jumlah kuadrat total. JKA adalah jumlah kuadrat antar kelompok. Kalau JKD adalah jumlah kuadrat dalam kelompok. Untuk N1 tadi adalah untuk yang menggunakan pemecahan masalah. N2 untuk yang N2 adalah untuk yang discovery learning, dan N3 adalah jumlah yang menggunakan model pembelajaran inquiry. Jadi kalau theta total 10 ditambah 10 ditambah 10 adalah 30. Apakah nanti di soal selalu jumlah siswanya sama? Tidak selalu, boleh juga berbeda. JKT atau jumlah kuadrat total sama dengan sigma T kuadrat dikurangi sigma T dikuadratkan dibagi NT. Nah, dari sini tadi, dari yang atas tadi kita mendapatkan sigma T kuadrat adalah 182 100 dikurangi dengan 2310 kuadrat, ini adalah sigma T, ini sigma T, dikuadratkan dibagi dengan 30. Nah, ini adalah kalau tidak dilangsung 182 100, 2310 kita kuadratkan adalah 5336 100 dibagi dengan 30. Hasilnya adalah 177870, kita kurangi hasilnya adalah 4230. Kalau JKA jumlah kuadrat antar kelompok, sigma X1 ini adalah sigma X1 860, kita kuadratkan dibagi dengan N1, sigma X2 ini antar kelompok, jadi kan tadi ada 3 kelompok menggunakan pemecahan masalah, discovery learning, dan menggunakan belajar inquiry. Sigma X2 berarti 740 dibagi dengan 10, ini adalah 710 untuk X3, totalnya adalah 2310 dibagi dengan 30. Ini adalah untuk yang antar kelompok. Nah, ini kita kuadratkan dulu. Untuk 860 kuadrat adalah 739600, kita bagi dengan 10. 740 kuadrat adalah 5746. Untuk 860 kuadrat adalah 739600 dibagi dengan 10. Untuk 740 kuadrat adalah 547600 dibagi dengan 10. 710 kuadrat adalah 50400 dibagi dengan 10. Dan 2310 kuadrat adalah 533600 dibagi dengan 30. Ini hasilnya setelah dibagi. Ini kita jumlahkan dulu, ini dijumlah. Nanti hasilnya dikurangi dengan 177870. Hasilnya adalah 1260. Sedangkan untuk JKD jumlah kuadrat dalam kelompok adalah JKT dikurangi dengan JKA. 4230 ini kita kurangi dengan 1260, hasilnya adalah 2970. Ini adalah jumlah kuadrat dalam. Nah, sekarang kita mencari derajat kebebasan. Jadi ada yang nyebutnya derajat kebebasan, DK. Ini istilahnya macam-macam di buku statistik. Ada yang DK, derajat kebebasan, ada yang DB, derajat bebas, ada yang DF, degree of freedom, sama saja. DKT, NT-nya tadi dari jumlahnya tadi 10 siswa tadi yang menggunakan pemecahan masalah, model pemecahan masalah, 10 yang discovery learning, 10 yang
inquiry, maka totalnya adalah 30 dikurangi 1, 29. K adalah ada kelompok, 3 kelompok. Tadi kan ada pemecahan masalah, ada discovery, dan ada inquiry. Nah, ini adalah nilai K. Karena di sini ada 3 kelas, maka di sini 3. 3 dikurangi 1 adalah 2. Maka DKD, derajat kebebasan dalam kelompok, adalah DKT dikurangi DKA. Sama dengan 29 dikurangi 2 adalah 27. Nanti ini kita gunakan untuk mencari F tabelnya. Dan untuk mencari variansi. Variansi D dalam kelompok, JKD dibagi dengan DKD. Kita tahu dari JKD tadi di sini 2970 dibagi 27 adalah 110. Kemudian variansi A berarti JKA dibagi DKA. JKA kalau kita lihat di sini tadi JKA-nya adalah 1260, DKA-nya adalah 2. 1260 ini kita bagi dengan 2. 1260 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 630. Maka F hitungnya adalah variansi A dibagi variansi D, 630 dibagi 110. Variansi D kita dapatkan dari yang sini tadi perhitungan. Hasilnya adalah 5,727. Untuk menentukan nilai F tabel dapat dicari menggunakan tabel F. Untuk signifikansinya tadi adalah 0,05. Di mana pembilangnya adalah DKA 2. Ini 2 dapat dari mana? 2 ini adalah kita dapatkan dari kelompok. Kelasnya kan tadi ada 3, kelas pemecahan masalah, discovery, dan inquiry. Kelompok itu kita kurangi dengan 1. Karena ada 3 kelas tadi, kita kurangi 1 adalah 2. DKD dapatnya dari mana? Dari derajat kebebasan total dikurangi dengan derajat kebebasan antar. Totalnya DKT itu adalah dari N totalnya dikurangi dengan 1. N totalnya karena ada 10 yang menggunakan pemecahan masalah, 10 yang menggunakan discovery learning, 10 yang menggunakan inquiry, berarti ada 30. 30 kita kurangi dengan 1 adalah 29. Maka 29 ini kita kurangi dengan 2. DKA-nya adalah 2. Hasilnya adalah 27. Jadi nanti kita melihat di tabel itu, kalau kita tulis di sini ya, F alfa signifikansinya DKA, DKD. Jadi di sini DKA-nya adalah 2, DKD-nya adalah 27. Signifikansinya adalah 0,05. Kita ingat pembilangnya 2, penyebutnya 27. Kita sekarang ke tabel F. Ini adalah tabel F. Dari DF-nya ada N1 pembilang dan N2 penyebut. Tadi sudah kita hitung tadi pembilangnya adalah 2, berarti di sini penyebutnya 27. Kita lihat di 27. Oke. Kelewatan 27 di sini. Pembilangnya adalah 2. 2 tadi di mana? 2 di sini sampai di 27. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 3, ini 2 ya, pembilangnya 2, penyebutnya 27. Berarti lurusnya sana tadi 2, 3,350. Nah, maka kita tulis di sini 3,350. Kenapa di sini kok muncul 0? Ini biar sama 3 angka di belakang koma dengan F hitungnya. Nah, kalau kita membuat tabulasi ragam ANOVA satu jalur atau one way ANOVA, antar kelompok JK-nya tadi dari perhitungan di atas adalah 1260. DK-nya antar kelompok 2. Dalam kelompok itu JK-nya jumlah kuadratnya 2970, totalnya berarti 4230.
Derajat kebebasan untuk dalam kelompok adalah 27, totalnya adalah 29. Variansinya antar kelompok 630, dalam kelompoknya 110. Ini kita dapat dari mana? Dari perhitungan yang tadi. F hitungnya adalah 5,724, F tabel dari tabel tadi 3,350. Karena F hitung lebih dari F tabel, ini dari ujinya tadi, maka H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Karena H0 ditolak, berarti maknanya H1 itu diterima. Karena H1 tadi bilangnya ada perbedaan, maka di sini kesimpulannya adalah ada perbedaan. Sekian penjelasan untuk ANOVA 1 jalur dengan cara manual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.